bisa membaca bahasa Arab, Quran, waktu itu saya mengkatamkan terjemahannya Quran gitu, karena untuk lebih tahu gitu kan. Waktu itu kalau nggak salah bulan Ramadan minggu ketiga itu saya selesai baca terjemahan Qurannya. Jadi di situ saya bermaksud untuk mencari mungkin ada salahnya atau apanya nih Quran gitu ya, kontradiksi kah atau apa gitu, jadinya biarin saya mungkin belum banyak yang tahu gitu ya, gitu mungkin masih adalah kesempatan untuk berubah gitu, tapi yang ada itu makin yakin di situ. Banyak ayat-ayat gitu di dalam Al-Quran itu yang justru meneguhkan saya. Dan waktu itu pemikiran saya yang saya sampaikan ke adik saya, sempat saya diskusi sama adik saya adalah seperti ini gitu. Kalau waktu itu saya berpikir kalau misalnya Nabi Isa itu memang Allah gitu ya, kenapa setelah itu masih harus diturunkan Nabi Muhammad? Waktu itu saya mikir gitu. Harusnya kalau itu Allah sendiri yang turun, harusnya bukankah harusnya paripurna gitu? Gak perlu ada lagi diutus yang lain gitu. Kalau diutus lagi yang lain kan sama dengan nabi-nabi sebelumnya. Sudah selesai masanya, dikirimlah yang baru seperti itu. Harusnya kalau Allah beda kan ya. Kalau Allah sendiri yang turun, tuntas selesai. Itu harusnya jadi yang paripurnanya ada, jadi pamungkas terakhirnya gitu ya. Tapi masih ada tuh Nabi Muhammad gitu, dan yang kan nggak mungkin hoax ya, banyak saksinya Nabi Muhammad pernah hidup dan memang dituju sebagai rasul gitu kan. Nah itu saya sampaikan gitu ke adik saya juga, perempuannya gini. Waktu itu saya bilang, Dek, kamu kalau kan adik saya kedokteran umum ya, yang paling kecil itu saya bilang, kalau nyari referensi kan pasti kita yang terbaru ya, yang terupdate, yang terakhir gitu ya, yang the latest one, saya bilang waktu itu. Iyalah, kata adik saya gitu. Nah, makanya dia bilang kayak gitu. Terus kamu nggak mikir kalau nanti setelah Muhammad masih ada nabi lagi gimana? Nggak akan ada nabi lain setelah Nabi Muhammad, karena sudah dituliskan memang nabi terakhir yang Nabi Muhammad, saya bilang gitu. Itu sih yang waktu itu benar-benar jadi kekuatan saya. Itu nggak saya nemuin di buku atau di Quran atau di mana, tapi itu yang jadi pemikiran saya saat itu, bahwa harusnya seperti itu bukan gitu. Dan ternyata waktu di Quran ya benar-benar ditegaskan banget gitu ya, termasuk waktu di Al-Maidah ya ayat 116 itu favorit saya, itu kayak Allah tanya kan ke Nabi Isa gitu kan, apakah kamu sama yang nyuruh kamu dan ibumu untuk menyembah mereka gitu kan ya enggak ya Allah gitu kan. Kalau misalnya engkau kan yang maha mengetahui kalau memang aku melakukannya gitu ya, tentu kan engkau yang lebih mengetahui gitu kan. Itu bahkan maksudnya kalau saya dikatakan saya meninggalkan Yesus ya, atau meninggalkan Nabi Isa, itu saya nggak ngerasa gitu. Sampai hari ini saya masih mengasihi Nabi Isa gitu ya, karena saya melihat juga Islam itu yang sangat-sangat memuliakan nabi-nabi gitu, yang nggak ada sedikit pun pernyataan negatif di dalam Quran tentang nabi siapapun gitu ya, nggak ada itu ya di Quran ini gitu. Masya Allah, itu bahkan Nabi Isa itu sangat dimuliakan di situ, saya melihatnya gitu ya. Gimana waktu itu saya juga berpikir kenapa ya, nah itulah Islam tuh agama ilmu, agama yang fair banget menurut saya, karena ketika itu kebenarannya ya itu yang disajikan gitu, nggak ada rekayasa, nggak ada manipulatif yang gimana-gimana gitu, apa adanya aja gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak yang terakhir ya, jadi saya pernah ada kakak kelas yang bilang, istri saya itu dari Islam pindah ikut sama abang karena tahu nanti yang datang di akhir zaman itu Nabi Isa, kamu kok malah pindah, dibilang gitu. Terus di situ saya pelajarin banget gitu di Al-Quran ya, ternyata ya memang betul yang datang nanti Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Kemudian tapi apa yang dikatakan, apakah tujuannya datangnya Nabi Isa itu selanjutnya adalah kan justru untuk menyelesaikan perselisihan kita selama ini gitu ya, bahwa yang benar adalah risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad gitu ya. Itu yang Masya Allah gitu, yang saya pikir kalau mau bisa aja kan kita pikir jagoan kita lah yang turun terakhir gitu ya, akhir zaman gitu ya. Kenapa harus nabi yang lain bukan Nabi Muhammad? Itu saya sempat pikir gitu ya. Tapi ternyata itu Masya Allah gitu, memang bukan Nabi Muhammad yang turun gitu ya. Sampai dibuat juga Nabi Muhammad mujizatnya ya Al-Quran ini aja, nggak seperti yang lain bisa melakukan apa segala macam. Itu udah bentuk penjagaan Allah supaya nggak ada manusia yang disesatkan lagi dengan utusan Allah itu dianggap sebagai Allah gitu ya. Jadi benar-benar kita melihatnya itu ya Allah yang besar, Allah yang berkuasa gitu. Jadi itu yang saya lihat di dalam Islam, keindahan Islam di situ gitu ya, yang saya lihat gitu ya.
Jadi kalau kita orang-orang yang mau berpikir gitu, harusnya sih semua muaranya ke Islam ini memang gitu ya, dengan hati yang bersih ya, dengan nggak ada kepentingan apapun seperti itu gitu ya. Harusnya pasti kita akan menemukan jalan untuk kembali ke fitrah sebagai Islam.